Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan Waymo's The Travelers Google Car is finding feature Pro Markets 219 dengan anggota 3 orang, yaitu yang pertama Raihan dengan NIM terakhir 041 dan yang kedua Anar Firmansyah dengan NIM terakhir 055 dan yang ketiga Naufal Damar dengan NIM terakhir 059. Oke, next. Di sini kami akan menjelaskan perusahaan Waymo. Apa sih perusahaan Waymo itu? Perusahaan Waymo adalah sebuah proyek penelitian mobil dengan teknologi tanpa supir atau tanpa pengemudi dari Google. Alphabet yang bermula pada tahun 2009 ketika Google mulai merancang teknologi mobil otonom. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir dalam hal penelitian kendaraan tanpa pengemudi. Karena mereka telah melakukan penelitian ini selama puluhan tahun, pada akhir Mei 2014, Google menggunakan prototipe baru dari mobil tanpa pengemudi yang tidak memiliki kemudi, pedal, gas, atau pedal rem, dan meluncurkan prototipe yang berfungsi penuh pada bulan Desember tahun 2014 yang mereka rencanakan untuk diuji di Jalan San Francisco Bay Area mulai tahun 2015. Kursi sopir yang biasanya diisi manusia kali ini kosong. Mobil dapat langsung berbelok saat lampu merah menyala hijau, dan mobil juga bisa menyesuaikan kecepatan secara otomatis terhadap lingkungan sekitar. Waymo ini bisa disebut Firefly karena untuk berfungsi sebagai platform untuk eksperimen dan pembelajaran, bukan produksi massal. Pada tahun 2015, Google menyediakan perjalanan tanpa pengemudi pertama di dunia pada jalan umum. Perjalanan tersebut diambil oleh Steve Mahan, mantan CEO Santa Clara Valley Bench Center di Austin, Texas. Waymo telah menjalani 16 juta kilometer jalan dan 16 miliar kilometer simulasi perjalanan sebelum berani menawarkan pengalaman berkendara tanpa sopir kepada ID, meski hanya 10 menit dan dengan kecepatan sekitar 70 km per jam. Oke, next. Kemudian pengembangan pasar. Jaguar I-Pace adalah mobil produsen Inggris yang digunakan oleh Waymo, merupakan kendaraan yang dimodifikasi untuk mengemudi sendiri. Mobil-mobil yang akan digunakan Waymo ini mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi pengguna. Dengan fitur lantai dasar, masuk dan keluar yang mudah, dan kursi yang dapat disesuaikan. Tujuan desain lainnya yaitu ruang kepala yang luas, ruang kaki, dan kursi yang dapat direbahkan, dan kabin yang mudah dikonfigurasi. Versi idle atau suatu hari dari mobil ini tidak memiliki roda kemuda dan pedal, hanya dengan layar sentuh di bagian depan, tetapi membutuhkan perubahan peraturan sambil memastikan tingkat keamanan yang konsisten dengan standar kendaraan federal Amerika Serikat. Kemudian masalah keamanan. Contoh pada tahun 2018, 1,35 juta jiwa hilang karena kecelakaan lalu lintas. Lebih dari 90% kematian ini disebabkan oleh kesalahan manusia. Mobil self-drive seperti Waymo harus bisa mengurangi angka-angka ini ketika mobil akan diterima dan tersebar luas di masa depan. Teknologi Waymo. Pada tahun 2017, Waymo meluncurkan sensor dan chip baru untuk diproduksi, kamera yang meningkatkan visibilitas, dan wiper untuk membersihkan lidar atau sensor. Waymo memproduksi berbagai perangkat keras self-driving yang dikembangkan sendiri. Sensor dan perangkat keras ini merupakan sistem visi yang ditingkatkan
radar yang ditingkatkan, dan lidar berbasis laser, sehingga mengurangi ketergantungan Waymo pada pemasok. Sistem produksi in-house memungkinkan Waymo untuk secara efisien mengintegrasikan teknologinya ke perangkat keras. Pada awal program self-driving, perusahaan menghabiskan $75.000 untuk setiap sistem lidar dari Velodyne. Pada 2017, biaya itu turun sekitar 90% karena Waymo dapat mendesain sendiri lidarnya. Kriteria mana yang akan Anda rekomendasikan untuk digunakan Waymo dalam pemilihan pasar atau negara masa depan? Untuk mobil self-driving dan layanan suplemennya. Kriteria yang akan kami rekomendasikan untuk digunakan Waymo dalam pemilihan pasar atau negara masa depan untuk mobil self-driving dan layanan suplemennya yaitu negara yang tingkat kematiannya dalam kecelakaan mobil terbesar di negara tertentu. Seperti pada negara India dan Cina yang menempati urutan pertama dan kedua, tingkat kematian yang paling tinggi. Hal tersebut disebabkan selain jumlah penduduknya yang banyak, juga orang-orang yang banyak melanggar aturan lalu lintas. Berdasarkan data dalam kasus dan lampiran 1 dan 2, manakah negara yang akan Anda sarankan untuk peringkat 1, 2, dan 3 dilihat dari perspektif Waymo? Peringkat pertama, negara Cina dengan produsen terbesarnya adalah SAIC, diikuti Geely dan Changan. Negara Cina merupakan negara dengan penumpang mobil terbanyak yaitu 23,7 juta penumpang. Peringkat kedua yaitu Jepang. Selain Jepang menempati urutan kedua dengan total 8,4 juta penumpang, negara Jepang merupakan negara produsen mobil terbanyak seperti Toyota, Nissan, dan Honda. Ketiga merek mobil tersebut masuk dalam 10 mobil produsen teratas dengan Toyota menempati urutan pertama. Untuk urutan atau peringkat ketiga yaitu negara Jerman, berdasarkan data lampiran, negara Jerman mempunyai penumpang mobil terbesar ketiga dengan nilai 5,1 juta. Dalam data 10 mobil teratas, terdapat 2 produsen mobil dari Jerman, yaitu Volkswagen dan Mercedes. Negara ini cocok untuk Waymo, karena salah satu produsen mobil Jerman ini, yaitu Mercedes, merupakan mobil mewah dengan fitur dan teknologi yang banyak. Selain itu, mobil ini juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. 3. Pabrikan mobil mana yang paling menarik bagi Waymo untuk bekerja sama dalam hal pengembangan teknologi, layanan, dan pasar masa depan? Sarankan peringkat 3 produsen mobil. Menurut data lampiran produsen mobil teratas, pabrikan mobil yang menarik bagi Waymo untuk bekerja sama dalam hal pengembangan teknologi layanan dan pasar masa depan yaitu yang pertama yaitu dari Tesla, merupakan mobil listrik hemat energi dengan fitur kompleks. Tesla juga sudah memiliki fitur self-driving yang tentunya sudah terdapat kesamaan dengan Waymo. Untuk bentuk kerjasama ini, Waymo cukup melakukan pengembangan fitur driverless dan peningkatan keamanan dan keselamatan penumpang. Untuk yang kedua yaitu dari Toyota. Toyota merupakan negara dengan penumpang mobil terbanyak urutan pertama. Selain itu, Toyota juga memiliki kesamaan dengan Waymo dalam inovasi mobil listrik di masa depan. Hal ini Waymo akan tertarik untuk melakukan pengembangan teknologi dan layanan. Yang ketiga yaitu Jaguar. Produsen mobil asal Inggris ini sudah mendapat kepercayaan sebelumnya dengan Waymo untuk melakukan kerjasama yang melahirkan Jaguar I-Pace. Mobil tersebut sudah dimodifikasi untuk dapat driverless, dan untuk memaksimalkan mobil ini, Waymo dapat melakukan penambahan fitur dan juga penambahan tingkat sekuritas mobil. Mungkin itu sekian dari presentasi kelompok 9. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.